Jangan ganggu. Gua udah 38 tahun. Jadi ada beda antara kesurupan yang benar-benar jin kayak Mas tadi. Walaupun ada bibit was-was, tapi ada ilmu titisan lewat liur kakeknya. Kalau ini memang ada setannya, tapi akarnya yang mendominasi bukan di situ. Mau kita cari-cari buhulnya nggak bakal ketemu, orang ada di dalam dirinya sendiri. Akarnya adalah akar di dalam unek-unek yang ada di jiwanya. Makanya setannya pede, nggak bakal bisa keluar. Aku udah lama. Iyalah, kamu punya benteng, dibentengi sama perasaannya. Berarti was-wasnya lebih tinggi. Iya, iya. Boleh lihat lidahnya? Iya, ada kecemasan. Cemas itu yang mewakili organ ginjal. Selama ini memang ada cemas. Hal yang ditakutkan. Kadang kerjaan sih, kadang suka ada ketakutan. Awal-awal ngerjain tapi akhirnya bisa gitu. Tapi sudah bisa diatasi ya, alhamdulillah. Cuma ada emosi. Kerjanya yang terlalu mungkin agak kaget gitu. Oh, kerja di mana? Tapi dia bergerak bidang apa gitu aja? Di pemerintahan. Pemerintah. Ketekan di situ. Enggak, sebenarnya sih bosnya baik, tapi mungkin ada ketakutan aja. Kan awal-awal kan mungkin aku kan ibaratnya dia maksudnya ngatasin pimpinan pejabat yang inilah ada ketakutan gitu. Tapi kalau sisi lain sih bosnya baik sih, tapi kadang akunya kan karena bisa nggak ya kayak gitu, selalu ada pertanyaan itu. Tapi aku mulai atasi pelan-pelan dan akhirnya ya pertama awalnya berat, tapi awalnya sekarang udah alhamdulillah sih udah bisa. Jadi kalau nggak bisa keluarnya gara-gara justru yang bentengin diri sendiri. Kesadaran yang sefrekuensi dengan alam bawah. Bukan alam bawah sadar, alam bawah ini alam sufli, alam jin. Jadi kalau ini istilah kita ya, bukan apa namanya, jangan dijadikan sebuah teori khusus. Kalau istilah kita kesadarannya yang masuk ke dimensinya jin. Malah yang masuk itu gara-gara overthinking apa gimana? Ya banyak hal. Bisa karena inner child. Maaf, luka batin karena pola asuh, luka kosongan misalnya. Ya bisa karena itu. Ini orang lain ya, saya nggak bicara Mbak. Mungkin kalau ada yang cocok ya cukup Mbak centangin aja. Karena kekecewaan terhadap perilaku seseorang, trauma, baik traumanya dalam atau trauma yang standar. Yang dalam biasanya karena masalah ya macam-macam ya, dari pelecehan, dari bulian, itu masuk ke situ, termasuk bencana alam, ya, pressure itu. Ya. Kemudian kecelakaan itu masuk kan ke situ. Kemudian dikhianati, itu juga jadi hal yang pola. Nah, yang pola kalau yang tadi kita lihat kan agak mirip-mirip kayak anak kecil. Biasanya kalau di kasus-kasus lain ya memang dia nguntit dari kecil karena perasaan-perasaan yang terkekang dari kecil, bisa karena posesif atau yang lain. Tapi sekali lagi itu bukan 100% salah orang tua. Nggak ada orang tua yang 100% pola asuhnya itu sempurna, nggak ada. Kecuali Rasulullah. Tinggal kita yang sudah dewasa ini
harus bisa menempa diri kita sendiri. Jangan apa-apa nyalakan dulu orang tua kayak gini sih, makanya aku jadi kayak begini. Karena sekarang sudah punya otak, sudah punya akal maksud saya. Sudah punya akal, sudah punya jiwa buat berpikir, buat merasa, tinggal dirubah kalau misalnya ada hal yang kurang baik dan tetap disyukuri. Pernah jadi tahu-tahu ada WA dari istri kan pakai caps lock, saya akan ganggu istri kamu, kamu dinas, saya akan gangguin. Kayak gitu. Jadi ya kita nggak usah fokus ke setan ya. Nah ya, makanya pas nikah pun kemarin sempat ada yang jahilin pas di akad ya. Jadi ada nenek tua yang kan ada kameramen yang bisa ngeliat, itu mukanya pucat banget sampai ibaratnya mungkin hampir gagal lah, ibaratnya diganggu di. Ada di kamera kelihatan? Nah kalau di kamera enggak, itu karena kameramennya Indigo. Ya. Nenek-nenek gitu. Ya, sama-sama diganggu juga. Oh, kameramennya yang diganggu? Kameramennya bisa ngelihat kalau di belakang ada yang buntutin nenek-nenek tua kayak gitu. Tadinya udah resepsinya kayak gini, pas di hari H berubah langsung abahnya minta anaknya dihadirkan dan sebagainya, sampai mungkin sempat niat ganggu akadnya juga sih mungkin ke arah sana. Terus kan mungkin pikir kita keluarga pasca nikah insya Allah bismillah semoga sembuh, tapi masih ada kejadian-kejadian lagi, misal Setiap malam Jumat atau gampangnya setiap malam Jumat biasanya entah kesurupan, terus penglihatannya kelihatan langsung, liriknya udah beda, oh ini udah ada yang jahilin deh. Terus sempat perutnya besar sampai 9 bulan, kayak 9 bulan gede banget pernah. Terus sempat kayak nakutin, kan kita ibaratnya juga udah umur pengen punya keturunan, terus kita kan ibaratnya sebelum masuk ibaratnya kan kita wanti-wanti bismillah semoga ini, dan setannya ya ngerasukin terus ngancem, ini gue bakal hancurin calon bayi lu. Awal-awal kita emang takut kan, tapi emang sekarang udah pasrahin ibaratnya, kalau emang rezekinya dikasih ya dikasih, tapi kalau belum ya udah. Maksudnya dia ngomong melalui kerasukan tadi? Iya, kerasukan ya. Kayak tadi itu? Ya kalau ngomong ngeracau kayak gitu, itu bukan jin yang harus diwaspadai, itu jin yang terundang karena perasaan ketarik ya. Oh, magnetnya justru dari mbaknya sendiri. Tarik. Ya itu yang tahu jawabannya Mbak sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Muhasabah. Saya sebenarnya ada clue-nya, cuma saya nggak enak ngomong di sini. Oh, jangan. Ya nggak usah lah. Bukan untuk publik nanti. Ya ini nanti biar muhasabah sendiri saja. Saya nggak mau dikte. Biar nanti ngelatih bermunajat sama Allah. Saya nggak lagi ngejudge ya, tapi kejadian ini sama persis seperti apa yang pernah saya tangani. Tiap hari muhasabah atau evaluasi ya. Kira-kira apa yang masih kurang ditambah, yang masih apa namanya kebuka ya dicait lagi. Dan nanti insya Allah itu tidak akan ada teror lagi. Jadi keluargaku itu yang kena semua itu cewek semua. Ya. Ya kakakku yang cowok nggak kena. Kalau konsepnya kayak dulu mungkin kalau kan kebetulan rumahnya dekatan seberangan. Kalau satu di Ruqyah kayak nyetrum. Iya, nyetrum ke semua ya. Nah, jadi kayak kemarin pas di Ruqyah Ustadz Pamuji kan, Ustadz Pamuji datang udah ngededek duluan, udah takut, terus pasca di Ruqyah suruh sebutin buhulnya di mana-mana, terus ketemu sama kakaknya kan nggak tahu ketemu terus langsung refleks marah-marah dan sebagainya. Kalau buhul ketemu pasti sembuh. Nah ini belum sembuh. Jadi dulu berarti itu bukan buhul yang dimaksud. Ya. Dulu pas ada bangun rumah, ibaratnya nembok keliling, sempat ketemu botol isi itu gitu. Walaupun nggak tahu titiknya di mana, sempat juga. Dan sekarang nggak usah disibukkan ke situ. Yang penting fokus dari diri sendiri. Iya. Ngapain kita pusing-pusing ngomong sederhana kok masalah ini. Saya selalu menyampaikan ayat 53 surat Al-Hajj. Dia ja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Jadi Allah sengaja itu
menjadikan ujian ya dari gangguan-gangguan setan ini untuk orang-orang yang punya sakit di hati serta keras hati. Nah, kalau keras hati moga-moga tidak ada. Sakit hati ini kan macam-macam, apa namanya? Iya, penyakit jenis penyakitnya itu tinggal dipreteli aja satu persatu sambil dari setiap hari. Kenapa kok yang kena rata-rata perempuan, rata-rata kasus jinazah memang kayak gitu? Saya nggak mengatakan ini tidak ada setannya, ada, ya memang ada. Tapi dia itu sembunyi di balik celah emosi dan hal-hal lain yang Mbak nanti akan mengerti sendiri. Sehingga dia akan selalu ada dan eksis di situ. Nah, kita ngapain ngusir setannya? Kita lebih baik membangun bentengnya supaya dia itu nggak masuk lagi dan terusir dari dalam. Ya. Jadi kadang-kadang adanya gangguan tersebut bukan melulu serangan dari luar. Betul. Kadang-kadang justru karena undangan dari dalam. Ya. Begitu ya, intinya. Ini memang ada titisan. Kalau bahasa perukiah kan jinasab ya. Memang ada. Tapi kan saya nggak mau fokus ke situ. Jinasab, iya oke jinasab. Terus mau ngapain? Misal sihir, oke ini sihir. Solusinya apa? Kan yang paling penting kita bahas solusi. Bukan kejadian-kejadian aneh-aneh yang kita nggak perlu heran akan kejadian itu. Yang namanya setan bisa ngelakuin keajaiban yang di luar logika kita. Jadi kita nggak perlu heran, nggak perlu panik. Alhamdulillah tadi sudah bisa survive ya. Tinggal nanti PR-nya adalah saling melengkapi satu sama lain. Sehingga tujuan pernikahannya ya benar-benar terbentuk. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi dengan begini kan kelihatan bahwa saling perhatian. Iya, Masya Allah. Tapi nggak tega kadang-kadang Pak Ustadz sama suami saya suka dipukulin terus. Jadi itu sebenarnya jadi motivasi Mbak, aku nggak boleh mukuli. Ini bukan aku, kesadaran hewannya. Setiap dari kita, setiap manusia punya kesadaran hewan. Kita semua, termasuk saya pribadi, termasuk ini semuanya. Kita coba untuk melepas kesadaran hewan, meningkat kepada kesadaran insaniah, kesadaran manusia. Kesadaran hewan menuntut hak, kesadaran manusia memperhatikan kewajiban selaku seorang hamba dan khalifah di muka bumi. Nggak melulu menuntut haknya. Ya Allah sembuhkan aku, tapi malas-malasan ibadah. Ini sebagian besar orang seperti itu. Masya Allah. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan pasangan ini menemukan akhirnya. Nanti ada beberapa hal yang dia nggak bisa kita capture dalam kamera ya teman-teman semua. Mungkin nanti akan secara intensif Ustaz akan memberikan langsung ya untuk kebutuhan privasi tentunya juga. Kira-kira Mas, dalam Mbak ada yang mau tanyain atau gimana? Aman? Ya. Berarti lebih ke benteng diri sendiri. Alhamdulillah Mbak masih punya kendali bagus loh. Kalau enggak, ini tadi kesurupan bisa berjam-jam. Ya jadi kalau kesurupan. Aku udah mulai ini Pak Ustadz, aku udah bisa ngontrol. Alhamdulillah. Dulu Barakallahu fiik. setiap di ruqyah sebelum ketemu Pak Ustadz Pamuji itu kayak di dunia lain aku. Iya. Kayak nggak sadar kalau ada di situ. Kayak di lorong ya? Iya, kayak di apa? Hutan. Di hutan, Di hutan. gunung gitu lah. Bahkan sama kadang suka nggak tahu gitu. Bahkan sama suami aja nggak kenal. Iya, hutan itu lorong untuk menuju sekat-sekat berikutnya. Jadi nggak perlu digubris. Kalau misalnya gitu, istighfar. Tarik nafas dalam, keluarkan, ambil istighfar. Dan berenang. Rutin. Pengaruh berenang. Ya. Kita terapi hipoksia namanya. Kedinginan. Ya, melatih nafas. Oh iya, ini penting buat supaya teman-teman. Kita kan berenang, nggak usah olah nafas yang aneh-aneh. Berenang aja itu. Iya. Makanya biasanya tuh kadang pemandangannya yang dilihat orang-orang kayak gitu kayak hutan, suasana langitnya redup, kadang kayak senja, kadang kayak di lorong, kadang kayak ada banyak gemericik air dan kayak padang savana yang bagus. Pokoknya betahin. Kalau dia kebetahan di situ, gila, nggak balik. Kalau kesenangan di situ, iya makanya nggak balik, karena jadi odeging gitu. iya,
Karena alam yang kayak gitu tuh. Tapi memang kadang Alam tipuan mereka. iya, kadang aku juga suruh Yang buat manusia nyaman di situ, lebih nyaman dari alam nyata. Akhirnya lebih senang di dunia mereka. Gila. Kadang berapa? kadang kalau dunianya tuh yang Ustadz tadi ngomongin tuh gelap, kayak di gunung-gunung gitu. Aku kayak dunia zaman dahulu kala mungkin ya. Tapi kadang ada seorang kiai itu, kebetulan temennya bapak aku gitu, Temennya suka apa? narik gitu, Pak Ustadz, ayo ikut gitu. Suruh narik. Terus akhirnya sadar gitu. Oh, itu kayak alam merepar gitu ya, orang bilang. Iya. Itu bahasanya gitu. Gimana Mas perasaannya selama ini? Selama memiliki istri yang dalam keadaan cobaan seperti ini? Kalau dulu kan kita ngeliat orang kerasukan takut. Kalau ini karena udah istri, mau nggak mau harus dihadapin, dan ya kita bacain kayak Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, dengan niat bismillah aja. Itu jadi awalnya sempat ngeliat perut membesar, kita kaget, panik kan, takutnya gimana-gimana. Dan udah sering, hampir mungkin tiap minggu dulu sering kerasukan dan sebagainya. Awalnya lama-lama kita udah terbiasa, pandangannya udah, liriknya udah beda, oh ini udah digangguin. Terus kalau misal udah lemas, udah ini, saya kan juga nyoba kemarin kan nyoba gozimi dan itu juga berobat, jadi ya, nyoba telatenin sih, emang ya nyoba usaha-usaha biar kitanya terbiasa sih, bahwa tinggal ikhtiar udah, tinggal yang penting kita pasrahin sih. Bagus. Ya, itu sebuah ibaratnya positive thinking ya, husnuzon sama Allah. Alhamdulillah. Ya, yang terpenting dari semua proses terapi ruqyah adalah membangun kesadaran diri manusia dengan muhasabah. Dia mengamalkan apa yang Allah firmankan. Kalau orang bertakwa itu diganggu setan, zikir, ingat sama Allah, baru habis itu mubsir, melihat kesalahan-kesalahan. Jadi itu ciri manusia atau hamba Allah yang sejati adalah yang bisa menilik kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan berusaha untuk menutup celah-celah itu. Masya Allah ya, jadi bukan hanya kiriman dari luar, tapi siapa tahu dirinya sendiri yang mengundang, dengan karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share dan juga berikan poin kepada teman-teman yang lain. Semoga akan menjadi solusi, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustaz Ustaz. Mas Najma, mudah-mudahan tersolusi setelah ini ya, dan juga merupakan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi solusi juga buat teman-teman nonton semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.